tampak terkejut dan tidak percaya Gatot menjadi tersangka utama pembunuhan Holly. Pasalnya Gatot dikenal baik di lingkungannya. Saya kaget lah sebagai saya yang tahu beliau pejabat, terus ada tindakan di luar kemampuan beliau itu ya tentunya kaget. Tapi kan kita belum tahu, walaupun sekarang tersangka mungkin kalau pembuktian tidak meyakinkan kan, pembuktian tidak meyakinkan kan bisa saja dia bebas atau malah dia memang aktor intelektualnya. Kita juga nggak tahu, kita tunggu saja ininya. Rencananya pagi ini Gatot Supiartono akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Abdul Haris, Indosiar, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, aktor intelektual kasus pembunuhan Holly Angela Hayu di apartemen Kalibata City menjadi semakin jelas. Pembunuhan ini telah direncanakan. Padahal sebelumnya kasus ini diduga hanya hubungan asmara antara seorang wanita dan kemudian sang pria melakukan aksi bunuh diri dari lantai 9 apartemen Holly. Kepolisian Polda Metro Jaya selain menghadirkan 2 orang tersangka eksekutor Holly Angela Hayu, Surya Hakim dan Abdul Latif, juga digelar sejumlah barang bukti kasus pembunuhan berencana di apartemen Kalibata City tanggal 30 September lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, Surya Hakim yang pernah menjadi sopir Gatot Supiartono menjadi koordinator perekrutan pembunuh bayaran untuk menghabisi Holly. Mereka adalah Abdul Latif, Rizky yang jatuh dan tewas dari lantai 9, dan Pagu serta Rusky yang kini masih buron. Mereka menerima imbalan sebanyak 250 juta, termasuk biaya operasional dan kebutuhan pembelian peralatan untuk mengeksekusi. Untuk memuluskan aksi pembunuhan ini, mereka mendapat bayaran sebanyak 200 juta dengan uang operasional 50, jadi semua 250 yang itu dibagi-bagi kepada para pelaku. Dan kebetulan satu pelaku meninggal itu rencana datanya akan diberikan keluarganya, tapi sementara data itu dibawa oleh pelaku yang sekarang masih kita kejar. Sementara menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, mereka sengaja menyewa apartemen di lantai 8 untuk mengawasi sekaligus merancang pembunuhan terhadap Holly. Selain menyiapkan kantung plastik sampah hitam untuk membungkus mayat, mereka juga menyiapkan peti hitam peralatan musik untuk menyimpan jasad Holly setelah dibunuh. Hal ini dilakukan untuk mengelabui satpam apartemen. Sedangkan untuk menghilangkan bau mayat, eksekutor pembunuh Holly sudah menyiapkan 1,7 kg bubuk kopi. Namun aksi pembunuhan berencana ini semua berantakan lantaran Rizky yang terjatuh ketika melarikan diri dari balkon apartemen Holly di lantai 9. Untuk melakukan upaya apa yang paling baik melakukan pembunuhan terhadap Holly, beberapa alternatif cara sudah dipikirkan, dibicarakan, namun yang dipilih adalah yang terakhir, yaitu dengan membekap korban, membius, mencekik, kemudian setelah meninggal dunia, Holly dimasukkan ke dalam peti, kemudian dibawa turun dan dibuang ke laut. Keterlibatan Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK Gatot Supiartono terkait pembunuhan istri simpanannya Holly Angela Hayu terungkap setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka. Gatot merasa tertekan karena Holly terlalu banyak menuntut, termasuk harus menceraikan istri sahnya, Herbudianti. Dalam perkembangan yang sama, Badan Pemeriksa Keuangan BPK langsung berhentikan sementara dari tugasnya sebagai Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK. Gatot diketahui pernah mengaudit keuangan lembaga-lembaga negara seperti TNI dan Polri, termasuk simulator SIM. Sementara itu, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan ke KPK, Gatot Supiartono, Auditor Utama Kekayaan Negara 1, terakhir melapor pada tahun 2010. Total kekayaannya mencapai 3,5 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika. Kala itu Gatot sudah menjabat pejabat eselon 1 BPK. Tim Liputan Indosiar. Pemeriksaan 6 polisi Satreskrim Polsek Tanjung Duren yang melakukan salah tangkap dan salah tembak mobil milik warga di kawasan Koja, Jakarta Utara Sabtu malam lalu dinyatakan terbukti lalai dalam bertugas. Informasinya usai jeda pariwara berikut.